Bagaimana sebuah kekaisaran yang menaklukkan dunia bisa mati dari dalam? Bukan oleh pedang raksasa yang menebas tembok, melainkan oleh bunyi denting sekeping koin yang perlahan memudar dan bayangan pengkhianatan di dalam tenda para jenderal sendiri. Bayangkan, Anda berdiri di jalanan bebatuan kota Roma pada tahun 260 Masehi. Angin yang berhembus terasa dingin, membawa debu, abu, dan aroma keputusasaan yang pekat. Di timur jauh, sesuatu yang mustahil telah terjadi. Kaisar Romawi yang agung, Valerianus, ditangkap hidup-hidup di medan perang, dijadikan tumpuan kaki untuk naik ke atas kuda oleh raja musuh yang tertawa puas. Sebuah penghinaan total yang tak pernah terbayangkan selama 7 abad sejarah mereka. Sementara itu di utara, sungai Rhine dan Danube yang membeku tak lagi menjadi batas yang aman. Dari seberang sana, ribuan mata dari suku-suku barbar menatap lapar ke arah perbatasan yang kini ditinggalkan oleh para penjaganya. Roma, kota abadi dengan pilar-pilar pualamnya yang menyilaukan, kini sedang berlutut menghitung sisa denyut nadinya yang terakhir. Kegelapan mulai turun, menyelimuti dunia kuno yang gemerlap, hingga tersisa satu pertanyaan yang menggantung di udara. Apakah ini akhir dari segalanya? Inilah kisah tentang kejatuhan yang nyaris absolut dan sebuah kebangkitan yang melampaui batas nalar manusia. Krisis abad ketiga saat Romawi hampir punah 200 tahun lebih cepat. Selama berabad-abad, perdamaian Romawi, Pax Romana, adalah cahaya penuntun bagi peradaban. Kuil-kuil marmer putih berdiri megah memantulkan keemasan matahari Mediterania, dan jalan-jalan berbatu menembus benua, bak pembuluh darah yang mengaliri kehidupan, hukum dan perdagangan ke seluruh Eropa. Namun, cahaya benderang itu dipadamkan secara tiba-tiba di tanah Jerman Utara pada tahun 235 Masehi. Kaisar Severus Alexander, penguasa sah dunia Romawi, dibunuh tanpa ampun oleh pasukannya sendiri di tengah malam yang dingin. Itulah ketukan palu pertama dari sebuah krisis yang akan merobek kekaisaran ini dari ujung ke ujung. Toga ungu yang melambangkan kemuliaan tahta, kini bukan lagi jubah kehormatan yang dihormati, melainkan kain kafan yang membawa kutukan. Dalam rentang waktu 50 tahun berikutnya, 26 pria berbeda mengklaim mahkota kekaisaran, dan hampir semuanya menemui ajal di ujung pedang para pengawal mereka sendiri. Kekacauan di puncak pimpinan ini mengalir turun seperti racun ke jalanan dan pasar-pasar. Kepanikan ekonomi menjalar bagai api liar di padang ilalang yang kering. Koin denarius yang dulu merupakan kebanggaan ekonomi Romawi dan berkilau keperakan, kini dicetak berburu-buru hanya dilapisi dengan setetes perak murahan di atas perunggu berkarat. Keranjang-keranjang penuh uang tak lagi memiliki arti, bahkan tak cukup untuk ditukar dengan sepotong roti gandum. Rakyat kelaparan, menatap kosong ke langit yang tampak tak lagi peduli. Dan seolah kutuk universal benar-benar diturunkan, wabah Cyprianus menyapu dari arah Afrika, melukiskan kengerian tanpa suara di jalan-jalan kota yang padat. Setiap hari ribuan penduduk tumbang. Kota-kota metropolitan yang dulu gemerlap dengan tawa, teater, dan diskusi filsafat, kini tenggelam dalam kesunyian yang mencekam, hanya menyisakan derak roda kuda kereta kuda yang mengangkut mereka yang telah tiada keluar gerbang kota. Jika Anda melihat peta dunia pada pertengahan abad ketiga, Anda tidak akan lagi melihat satu kekaisaran Romawi yang utuh dan gagah. Anda akan melihat sebuah cermin retak yang telah hancur menjadi keping-keping menjadi 3 bagian. Di ufuk barat, provinsi-provinsi di Galia, Britania, dan Hispania memisahkan diri, mengangkat senjata mereka sendiri untuk mendirikan kekaisaran Galia demi bertahan dari serbuan suku-suku Jermanik yang menembus perbatasan bagai air bah. Di ufuk timur, Ratu Gurun yang anggun namun mematikan, Zenobia, merampas kendali atas wilayah terkaya di Egypt dan Syria, mengembarkan panji kekaisaran Palmyra. Roma terjepit di tengah, terpoyak, hanyalah cangkang rapuh dari kejayaan masa lalunya yang dikelilingi oleh puing-puing kekuasaan yang runtuh. Namun, sejarah memiliki cara yang puitis untuk melahirkan pahlawan dari tempat yang tidak terduga. Tepat ketika narasi dunia bersiap menutup buku tentang Roma untuk selamanya, dari debu bara kem militer di Iliria, bangkitlah sosok pria yang menolak untuk menyerah pada takdir yang gelap. Kaisar Aurelianus. Ia bukanlah seorang bangsawan istana yang lahir di atas ranjang sutra, melainkan seorang prajurit tangguh yang tangannya kapalan, dibentuk oleh gagang pedang dan disiplin baja.
Bayangkan Aurelianus berdiri tegap di atas bukit peninjauan, baju zirahnya memantulkan sinar matahari yang menyengat, jubah merahnya berkibar kuat tertiup angin, sementara matanya menatap tajam ke arah cakrawala kekaisaran yang terpecah belah. Ia memacu kudanya melintasi medan perang di Eropa dan gurun berpasir di Asia, seolah berpacu langsung melawan waktu itu sendiri. Dengan kejeniusan taktik yang tak tertandingi dan tekad yang keras, hanya dalam waktu 5 tahun yang terasa bak sebuah mujizat, ia menghancurkan suku-suku buas, menundukkan Ratu Zenobia yang agung, dan menarik kembali kepingan Warat ke dalam pelukan kekaisaran. Untuk memastikan jantung kekaisaran tak lagi tersentuh oleh teror, ia memerintahkan pembangunan tembok Aurelianus yang maha raksasa di sekeliling kota Roma. Susunan bata merah tebal dan tawar-tawar penjaga yang berdiri angguh mengawasi dataran, seolah secara fisik menantang waktu dan kehancuran. Atas perjuangannya, ia dianugerahi gelar monumental, Restitutor Orbis, Sang Pemulih Dunia. Perjuangan Aurelianus inilah yang kemudian menyapu jalan bagi Kaisar Diocletianus untuk merestrukturisasi sistem Romawi dari abu kehancuran, menyelamatkan peradaban klasik ini agar tetap bernafas hingga ratusan tahun kemudian. Krisis abad ketiga adalah sebuah monumen kesaksian sejarah yang bisu, namun bergema sangat kuat di telinga kita hari ini. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa keruntuhan sebuah peradaban raksasa tidak selalu dimulai dari musuh yang mendobrak gerbang, melainkan dari kerapuhan di dalam tubuhnya sendiri. Ketika nilai dari sebuah integritas kehilangan maknanya, ketika kesetiaan bisa diperjualbelikan selayaknya barang dagangan, dan ketika para pemimpin melupakan rakyatnya. Namun di atas segalanya, krisis ini membuktikan satu kebenaran yang menginspirasi, bahwa sekelam dan sedingin apapun badai sejarah menghantam, selalu ada ruang untuk kelahiran kembali. Roma tidak jatuh pada abad itu. Mereka berdiri menatap langsung ke dalam jurang kepunahan, dan dengan sisa tenaga terakhir yang mereka miliki, mereka melangkah mundur, menolak dengan keras untuk padam ke dalam malam yang gelap. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di kisah sejarah dunia selanjutnya.